Halo, nama aku Uminal Safitri. Di sini aku akan membawakan sebuah cerpen yang berjudul Hey Ho dari novel Dari Eve Maria ke Jalan Lain Menuju Roma. Di sini diceritakan seseorang yang bernama Kartono. Kartono sedang asyik bekerja. Dadanya bengkok seperti akal orang Nippon. Pertengahan dadanya melekat ke pinggir meja. Kartono juru tulis di sebuah kantor. Pekerjaan ini telah membosankannya. Gaji tidak juga bertambah. 3 tahun ia bekerja, tidak putus-putusnya. Sehari pun belum pernah ia mangkir. Akan tetapi, penghargaan orang di atas belum juga kelihatan. Beberapa bulan yang telah lalu, ia telah mencatatkan namanya untuk menjadi Heiho, dan ia sudah pula diperiksa badannya. Jika ada orang bertanya kepadanya, selalu dijawabnya bahwa ia hendak membela tanah air. Tono terkejut. Seorang opas pos mendekati mejanya, membawa sehelai surat. Diberikannya kepada Kartono. Opas pos pergi. Kartono terkejut lagi. Permintaannya telah diluluskan. Hari itu juga harus menghadap ke sebuah asrama Heiho. Kartono bergirang hati. Beberapa teman memberi dia selamat, seperti kepada pengantin. Muka Kartono berseri-seri dan selalu juga keluar dari mulutnya pelan-pelan. Miarti, Miarti. Dan setiap mengucapkan perkataan itu, kelihatan jangat keningnya berkerinyut seperti pipi perempuan tua. Digaruk-garuknya kepalanya seperti monyet mencari kutu. Kepala kantor bergirang hati dan katanya, Kartono, engkau juru tulis yang rajin, dan kupikir sebagai Heiho engkau akan lebih berguna untuk nusa dan bangsa. Tunggulah sebentar, akan kuberikan untukmu sebuah surat penghargaan atas jasamu di kantor ini. Kartono berkerinyut pula dan dijawabnya, Tuan, kalau dapat, surat itu ditulis dalam bahasa Nippon saja. Kepala kantor itu bukan seorang nasionalis. Ia orang biasa saja yang mengutamakan kemakmuran rumah tangga. Seperti pernah dikatakannya, ia selalu berjalan di atas rel. Akan tetapi, waktu mendengar perkataan Kartono, ia marah juga dan dengan suara keras katanya, kalau engkau hendak mendapat surat yang bertuliskan Nippon, mengapa bekerja di kantorku? Haruskah aku belajar bahasa Nippon pula? Membengkok-bengkokkan tanganku hanya untuk menulis surat penghargaan? Kalian semua sakit-sakit demam, malaria tropikal. Engkau mimpi, Kartono. Pendek kata, apa gunanya aku marah kepada orang seperti engkau ini? Kalian semuanya monyet, pandai meniru saja. Kalau lihat temanmu mudah mendapatkan pekerjaan karena surat penghargaannya bertuliskan Nippon, engkau mau pula mempunyai surat seperti itu. Sekiranya aku pandai berbahasa Nippon dan aku tulis dengan huruf cakar ayam itu bahwa engkau babi besar, apa engkau tahu? Jawab Kartono. Ya Tuan, jangan lekas marah saja. Maksudku bukan Tuan sendiri yang akan menulis surat itu. Di sini kan ada Supardi yang baru lulus dari sekolah bahasa Nippon tinggi. Kelihatannya kepala kantor tidak dapat menahan nafsu marahnya. Perkataannya yang diucapkan putus-putus seperti tulisan Nippon katanya. Begini saja Kartono, aku tidak mau tahu dengan sekolah bahasa Nippon tinggi itu biarpun ia setinggi pohon kelapa. Engkau mau surat penghargaan apa tidak? Dalam bahasa Indonesia sejati, kalau tidak, engkau sudah boleh berangkat. Engkau belum jadi Heiho lagi Kartono, jadi sekarang aku tidak perlu takut. Lemah lembut kata Kartono. Tuan suka lekas marah. Tadi itu hanya permintaan saja. Boleh dikabulkan dan boleh tidak. Aku juga bersenang hati dengan surat yang dalam bahasa Indonesia saja. Di asrama Heiho, Kartono diberi pakaian Heiho. Pakaian kantornya harus ditukarnya dengan pakaian Heiho di asrama itu juga. Tanya Kartono kepada seorang Heiho. Tuan, kita tidak mendapat celana dalam. Jawab Heiho itu. Ya, sudah kami usulkan juga dahulu. Akan tetapi, orang Nippon tidak menganggap perlu. Katanya, Heiho harus bekerja lekas. Semuanya harus dikerjakan lekas dan juga. Orang Nippon itu meniru bunyi air mancur dan ia tertawa. Itu sebabnya kita tidak mendapatkan celana dalam. Kartono ikut tertawa. Waktu pakaian Heiho itu dikenakannya, badannya bagaikan bawah berasa gatal-gatal. Seperti dijalari semut halus-halus. Kata Heiho itu, ya Tuan, mula-mula memang begitu. Nanti sudah biasa pula. Bau keringat pun tidak menjadi halangan lagi kita. Sekarang Tuan boleh pulang dahulu. Pamitan dengan famili. Nanti malam pukul 8, Tuan sudah harus ada di sini.
Baru saja 2 langkah ia berjalan, terasa kepada Kartono bahwa sepatunya terlalu sempit. Terkelupas jenggot kakinya sebelah belakang, Kartono tidak dapat berjalan lurus lagi. Kakinya yang terkelupas itu sudah digerakkan saja ke tanah waktu berjalan. Kata seorang tua yang berjalan dengan anaknya, "Mat, lihat itu Heiho. Politik di PON halus betul. Dicarinya orang-orang udik untuk menjadi Heiho. Bersepatu saja ia belum pandai." Jawab anaknya sambil tersenyum. "Iya, bagaimana bisa bersepatu jika jari kaki itu sudah kembang-kembang seperti kerangka kipas terbuka?" Orang itu tertawa dan katanya, "Dahulu Belanda, orang terpelajar yang diberinya hati. Sekarang Nippon, orang-orang udik pintar juga Nippon, orang udik mudah diberi semangat." Dan sebagai hendak membantah perkataannya sendiri, kata orang tua itu melanjutkan perkataannya. "Dia sama pintar dengan Belanda." "Maksudnya sama? Seperti dikatakan Bung Karno apa, Ahmad?" "Vida dan Pera?" jawab Ahmad. Bapak selalu hendak membesar-besarkan perkataan dengan perkataan asing. Baru kemarin dikatakan Bung Karno, sekarang Bapak sudah lupa pula. Akan tetapi memang kita lekas lupa pada perkataan yang kita benci. Adakah Bapak pernah mengingat nama perempuan jahat? Muka orang tua itu memerah, diurutnya kumisnya yang putih, seperti sikat penggapur dinding itu, dan marah katanya, "Engkau jangan bicara seperti itu dengan aku. Engkau harus hormat kepadaku. Biarpun engkau sudah besar, tetapi aku tetap bapakmu. Jangan bicara tentang perempuan jahat dengan aku. Selama hidupku baru 3 kali aku terhubung dengan mereka. Itu pun karena kesal kepada ibumu yang cerewet itu. Tetapi ini jangan engkau sampaikan pula nanti di rumah." Bapak marah juga. "Maksudku, kita lekas lupa pada sesuatu yang kita benci." Tua itu berkata, "Itu pun tidak betul. Mengapa aku tidak pernah lupa kepada nama ibumu?" Ahmad mengeluh dan katanya dengan suara parau, "Begini saja, Pak. Jangan pakai perkataan yang susah-susah kalau ada perkataan yang mudah. Apa perkataan jahanam tidak lebih tepat bagi mereka itu? Belanda jahanam, Nippon jahanam, dan Indonesia?" Disambung orang tua itu antara batuk-batuk katanya, "Tolol dan pandir." "Ya, Mat, engkau pintar juga. Pakai saja perkataan yang mudah-mudah. Toh artinya sama juga." Kartono tidak tiba di rumahnya. Dilihatnya muka Miarti masam saja. Girang katanya, "Ti, lihat Ti." Geram jawab Miarti, "Apa yang dilihat?" "Pakaian monyet itu. Kau kira aku suka engkau jadi Heiho? Sehelai rambut pun aku tidak rela. Jika engkau mati, siapa yang akan mengembalikan engkau kepada aku, Nippon?" Kartono terkejut mendengar perkataan Miarti itu. Sangkanya Miarti akan bergirang hati betul. Bingung jawabnya. "Kan aku hendak membela tanah air." "Tanah air? Mana tanah airmu? Engkau tahu apa arti Heiho? Kalau dalam rumah tangga Heiho itu dinamakan jongos tolol. Miarti, engkau belum insaf. Engkau memikirkan dirimu sendiri. Tanah air memanggil putranya. Engkau telah sesat. Engkau harus insaf akan zaman sekarang ini." "Aku tidak peduli. Akan tetapi engkau tidak kurelakan menjadi Heiho. Sekarang ada 2 jalan. Pertama, lemparkan baju monyet itu, dan kedua, ceraikan aku dan pergilah sesuka hatimu. Pilihlah antara 2 itu." "Miarti." Kartono mengeluh panjang seperti perempuan hamil. Jangat di keningnya berkerinyut pula. Beberapa lama ia terdiam. Tiba-tiba katanya dengan suara seperti anak kecil yang mengaku kesalahannya, "Iya, Miarti, kalau tidak kau izinkan aku pergi, aku tidak dapat pergi. Akan tetapi ini sudah terlanjur, Miarti. Kepala aku dipotong jika aku pukul 8 malam nanti tidak ada di asrama. Kukira engkau akan berbesar hati. Itu sebabnya aku rahasiakan dulu kepadamu." Lama Miarti berpikir, keluar air matanya. Sekarang kasihan ia kepada Kartono dan lambat-lambat katanya, "Memang sudah terlanjur. Tidak dapat menolak lagi. Sebab itu pergilah." Kartono terkejut mendengar perkataan Miarti itu. Agak kecewa ia. Sangkanya Miarti akan terus menahan dia. Sebab ia bersedih hati, katanya, "Engkau tidak cinta kepadaku, Miarti." Pukul 8 malam Kartono sudah ada di asramanya, dan 8 bulan sudah ia meninggal dunia di Birma. Miarti sementara ia sudah hamil 4 bulan, anak dari suaminya yang kedua.